Dan menariknya Nabi Lut ngasih solusi. Nah, ini solusi. Apa solusinya kata Nabi Lut? Haula banatihunna athhar lakum. Kata Nabi Lut, mau ngapain sama laki-laki? Itu ada perempuan. Banati ini putri-putriku. Maksudnya bukan ditawarin ke putri Nabi Lut ya. Jangan disalahpahami. Jangan di sini maksudnya ditawarin untuk zina. Bukan. Ditawarin buat nikah. Ini putri-putriku. Maksudnya anak-anak kaumku. Karena setiap Nabi itu jadi bapak buat kaumnya. Ini ada anak perempuan-perempuan kaumku. Mendingan sama mereka. Mau ngapain sesama laki-laki? Nah di sini menarik. Ya, Nabi Lut alaihissalam menjelaskan di antara salah satu solusi buat mencegah daripada penyebaran penyakit LGBT nikah. Jadi memang ada satu fenomena, saya entah ini pengamatan saya saja, apakah ada studinya atau tidak, di beberapa negara Timur Tengah yang cukup mempersulit pernikahan. Seiring dengan dipersulitnya pernikahan, harus punya rumah dulu, mobil dulu. Seiring dengan itu angka laki sama laki kejadian, itu banyak kejadian di negara-negara yang terlalu mempersulit syarat pernikahan. Kita setuju pernikahan itu tanggung jawab, nggak bisa sembarangan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi ada kadang-kadang yang syariat sudah memberikan kemudahan, budaya mempersulit. Ada budaya yang terlalu mempersulit. Ada standar-standar materi yang cukup tinggi sehingga akhirnya banyak perjaka-perjaka tua dan perawan-perawan tua. Dari situ akhirnya penyakit ini masuk. Maka ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Lut alaihissalam ketika kaumnya seperti itu. Solusi yang beliau tawarkan apa? Nikah. Solusinya ya nikah. Tapi jawaban mereka, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu udah tahu wahai Lut, kami enggak tertarik tuh sama anak-anak perempuan itu. Kamu tahu apa yang kami inginkan. Tetap dikasih perempuan, dikasih yang halal, yang baik, yang enak, maunya tetap yang haram, yang menjijikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian para malaikat pun meneguhkan Nabi Lut alaihi salam dan mengatakan qaulu la takhaf wala tahzan inna munajjuk. Enggak usah khawatir Lut, kami akan selamatkan engkau. Tapi mereka nanti inna munziluna ala ahli hadhil qaryah rizqan minas sama bima kanu yafsukun. Kami akan turunkan kepada mereka azab dari langit atas apa yang mereka perbuat. Dan akhirnya apa? Mereka nantang-nantang, cengkal, enggak mau mendengarkan ajakan Nabi Lut. Di situ Allah turunkan azab, Saudara. Fa akhadathhumus sayhatu musyriqin faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Allah taala ya akhirnya menjadikan diangkat itu dalam tafsir itu bumi tempat tinggal ya, daerah tempat mereka tinggal diangkat oleh Allah taala ditebalikkan. Diangkat ditebalikkan, dijadikan atasnya bawah, bawahnya atas Saudara, ditebalikkan. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil dan Allah turunkan hujan-hujan batu buat mereka yang menjadi azab buat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Tentunya azab ini bukan sekedar untuk memberikan pelajaran buat mereka, tapi juga pelajaran buat orang-orang yang berakal setelahnya. Agar kita jangan sampai mengalami apa yang mereka alami. Allah menegaskan wa amtar kana akibatul mujrimin. Dan kami turunkan hujan batu kepada mereka. Lihat. Allah ingatkan bagaimana tuh akibatnya mereka orang-orang yang berbuat jahat. Inna fi dzalika laayatil mutawassimin, dalam surat Al-Hijr sesungguhnya apa yang terjadi pada Nabi Lut adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan. Inna fi dzalika laayatil mu'minin, dan itu juga menjadi tanda-tanda bagi orang yang beriman. Maka dari apa yang kita jelaskan tadi, dari berbagai ayat baik dari Al-A'raf, Asy-Syu'ara, An-Naml, Allah taala menyifati perilaku Nabi Lut dengan 3 sifat. Yang pertama Allah mengatakan bal antum qaumun tajhalun. Ini perilaku yang laki sama laki, perempuan sama perempuan, sebut dengan perilaku bodoh. Kalian itu kaum bodoh. Jadi bermasalah, secara rasional ini bermasalah, ada otak yang bermasalah. Ini redaksi bodoh, ini penggunaan kata-kata bodoh, diksi ini ada bahasa Al-Quran. Al-Quran menyifati mereka yang suka laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, qaumun tajhalun, adalah kelompok kaum yang bodoh. Berikutnya bal antum qaumun adun, melampaui batas. Bal antum qaumun musrifun, sama, udah melampaui daripada batas fitrahnya. Mereka bodoh melampaui batas fitrah, sehingga ketiga sifat ini tajhalun, adun, musrifun, ketiganya menunjukkan kerusakan akal, penyimpangan fitrah dan pelanggaran batas yang diakui nurani manusia, hingga jatuh pada derajat yang tak dicapai sebagian hewan. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Sebagian hewan pun masih enggak mau seperti itu, Saudara. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi setiap kita nyebutkan ini mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah taala. Maka saking parahnya keadaan ini sampai-sampai ya, Nabi mengatakan la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Dalam hadis diriwayatkan Imam Nasa'i, Allah taala melaknat. Laknat itu artinya pasti at-tardu min rahmatillah. Laknat itu artinya diusir dari rahmat Allah.
Kita ini tanpa rahmat Allah, kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita sadar kita kotor, penuh dosa, ya amal kita sedikit. Yang bisa menyelamatkan kita ya kasih sayang Allah. Tapi di antara orang yang mohon maaf, diusir dari kasih sayang Allah Ta'ala, la'anallah man amila amala qaumi Lut. Kemudian juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan dalam Syu'abul Iman, la'ana Rasulullah mukhannathir rijal alladhina yatashabbahuna bin nisa wal mutarajjilat minan nisa al mutashabbihat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Ya, gila manhum ya Rasulullah, al mutashabbihuna minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bir rijal. Ada 4 kelompok kata Rasulullah. Pagi hari mereka dapat murka Allah, sore hari juga mereka dapat murka Allah. Siapa mereka? Walaupun mohon maaf enggak sampai melakukan sodomi, ya, tapi mutasyabbihuna minar rijal bin nisa. Orang laki yang menyerupai gayanya perempuan. Boti itu kalau bahasa sekarang gitu. Hati-hati, sengaja seperti itu, melawan daripada fitrahnya. Itu kata Nabi Muhammad, pagi hari dapat murka Allah, sore hari dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka hati-hati, saya mau ingatkan. Ini sebentar lagi 17 Agustusan. Ya, kita gembira dengan nikmat kemerdekaan. Kita wajib bersyukur. Kita doakan mereka para pahlawan yang berjuang mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah. Silakan rayakan kemerdekaan dengan kegembiraan. Silahkan dengan lomba-lomba yang menumbuhkan kebersamaan. Tapi jangan dengan sesuatu yang membuat murka Allah. Kita ini kemerdekaan nikmat dari Allah. Tapi lombanya dengan sesuatu yang membuat murka Allah. Apa diantaranya? Main bola pakai daster. 17-an itu kadang banyak itu di kampung-kampung. Ya, panjat pinang tapi pakai atribut perempuan. Itu dianggap wajar, lucu-lucuan. Bahkan yang melakukan itu salah satu pimpinan daerah. Saya pernah mengkritik bahas ini, tahu-tahu dipotong videonya. Padahal saya nggak tahu pimpinan daerah itu melakukan ini karena dia penggemarnya banyak di internet. Itu kritikan saya dipotong, yang nonton 4 juta orang, ya dicaci maki isinya. Kok seolah-olah itu normal. Kita yang mau luruskan malah dianggap-anggap abnormal. Ustaz Asep tahu pimpinan daerah yang saya maksud siapa ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik. Al-mutasyabbihat minar rijal bin nisa. Sama. Kata Nabi termasuk yang pagi dan sore hari dapat murka Allah siapa? Perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi perempuan tapi keluar dari fitrahnya. Berubah dia jadi laki-laki ya ikhwat. Nah, maka ini dari kecil mesti kita perhatikan. Kalau bahasa imam besar, ya, anak-anak laki-laki nih ibu-ibu yang merawat anak, bapak-bapak yang punya anak. Kalau punya anak laki masih kecil main berbi-berbian, hati-hati. Tarik berbinya ganti golok-golokan kata imam besar. Jangan dikasih main berbi, ganti golok-golokan. Dari kecil didik sebagai laki-laki. Perempuan didik sebagai perempuan. Bahkan ini ada riwayat, ya. Idza atar rajulur rajula fa huma zaniyan. Jadi bukan hanya liwat saja, bukan hanya homo saja. Laki-laki sama laki-laki itu melakukan yang seperti itu disebut zina kata Nabi Muhammad. Wa idza atatil mar'atul mar'ata fa huma zaniyatan. Perempuan sama perempuan melakukan seperti itu juga zina. Jadi juga as-sihaq. Jadi kalau laki-laki disebut al-liwat, kalau perempuan disebut as-sihaq. Bahasa fikihnya lesbi itu as-sihaq. Itu sama. Itu dosanya seperti zina. Kemudian di dalam satu riwayat disebutkan al-luti idza mata wa lam yatub musikha fi qabrihi khinziran. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Lisanul Mizan. Seorang yang pelaku amal kaum Lut kalau meninggal belum keadaan tobat, naudzubillah min dzalik, ya dikuburnya dirubah menjadi babi, Saudara. Yang percaya silakan, yang enggak percaya belum rezeki buat percaya. Ini urusan keyakinan. Riwayatnya saya bertanggungjawabkan, sumber riwayatnya saya bertanggungjawabkan. Nah, kemudian sekarang karena ini luar biasa penyakit berbahaya, maka Islam ini ngajarkan kita yang namanya penyakit itu mesti diobati, bukan dimaklumi. Kalau orang sakit terus dimaklumi, ya, akhirnya apa yang akan terjadi? Larut dalam sakitnya, mati dia. Orang sakit itu diobati, bukan dimaklumi. Maka apa obat bagi orang yang seperti itu? Ya diajak tobat. Selama dia belum meninggal masih bisa tobat. Nah kalau sampai terbukti secara hukum, Islam menganggap ini sebagai pidana, clear. Islam menganggap perbuatan sebagai pidana. Cuma nanti ada tingkatan-tingkatannya. Kalau laki sama laki, mohon maaf, sampai melakukan sodomi, itu nanti ada hukumannya. Kalau perempuan sama perempuan seperti apa? Kalau tidak sampai melakukan sodomi, itu juga seperti apa? Tapi sepakat, semuanya pidana. Di dalam literatur fikih, berdasarkan hadis Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Kata Nabi SAW, siapa orang yang kalian dapati melakukan amal kaum Lut, maka ini bahasa hadis Nabi nih, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Maka bunuh yang fa'il dan yang maf'ul, kata Nabi Muhammad SAW. Yang jadi suami-suamiannya dan yang jadi istri-istriannya.
Itu dua-duanya dibunuh kata Nabi Muhammad SAW. Tentunya para ulama memaknai hadis ini kaitannya dengan jinayat hukum pidana. Ya, penegakannya bagi pihak yang punya otoritas setelah diputuskan oleh pengadilan. Karena penerapan hukum seperti ini harus melalui pengadilan, nggak sembarangan. Ya, tapi hukumannya seperti itu, pidana murni, pidana berat. Islam menganggap ini sebagai pidana berat. Cuman bedanya jumhurul ulama, saya tidak perlu baca satu persatu karena terbatasan waktu. Mayoritas ulama Islam mengatakan itu hukumnya seperti zina. Hukumnya seperti zina. Ya, mohon maaf ya, bagi yang jadi suami-suamian atau yang jadi istri-istriannya, kalau laki sama laki, kalau dia sampai dukhul, kemudian ada saksi 4 orang atau ada pengakuan dari dia ikrar, hukumnya seperti zina. Zina itu seperti apa? Kalau dia muhsan, orang yang memang pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah. Allah udah kasih kenikmatan, dia pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah, tapi tetap melakukan itu, hukumnya dirajam sampai mati. Tapi kalau dia ghairu muhsan, dia belum pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah, emang belum menikah sama sekali atau belum pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah, namanya ghairu muhsan, itu hukumnya dijilid, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun. Itu kalau laki sama laki. Nah, kalau perempuan seperti apa? Perempuan nggak sampai di lesbi lebih ringan secara hukum, secara dosa sama-sama dosa besar. Secara hukum dia lebih ringan, tapi tetap wajib ditazir, harus diberikan hukum. Jadi Islam tetap menganggap itu sebagai hukum pidana, sebagai sebuah perbuatan pidana. Dan ternyata bukan hanya Islam. Kalau kita lihat dalam Alkitab, di Bible, itu di dalam baik perjanjian lama atau perjanjian baru, di Bible itu, di imamat misalkan, orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki. Allah membenci perbuatan itu. Itu di Bible tuh. Di dalam dalam ayat lain di Bible, bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki sebagaimana bersetubuh dengan perempuan, keduanya melakukan kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi kalau memang ada orang-orang yang ngaku agama Kristen kemudian mendukung, kira ini bertentangan dengan Bible-nya sendiri, karena Bible menyatakan seperti itu. Dan nggak sampai di situ. Ini kalau kita lihat di perjanjian baru, saya belum sempat kutip. Di sini disebutkan di dalam surat Roma, karena manusia berbuat yang demikian maka Allah membiarkan mereka menurut nafsu mereka yang hina. Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada laki-laki seperti yang lazimnya pada manusia, melainkan tertarik kepada sesama wanita. Lelaki pun begitu juga. Mereka tidak lagi secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita, melainkan berahi terhadap sesama laki-laki. Laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama laki-laki, sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang jahat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi baik agama Islam, agama Kristen sangat keras terhadap penyimpangan seksual ini. Dan bukan hanya agama Islam Kristen. Ya, dalam sebuah artikel di jurnal ilmiah berjudul Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia, ini dalam jurnal Aqlania disebutkan bahwasanya semua agama, Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu sama-sama menolak perilaku homoseksual serta pernikahan sesama jenis. Ini ditolak oleh semua agama. Cuman memang yang cukup keras redaksinya Islam dan Kristen. Kalau di kitab suci, ya, adapun Hindu, Buddha, Konghucu ini redaksinya tidak sekeras di dalam agama Islam dan di dalam agama Kristen. Mungkin yang lebih paham agama Hindu, Buddha, Konghucu bisa mengkoreksi apa yang saya sampaikan dan bisa memberikan informasi tambahan. Nah, artinya kesimpulannya di sini apa? Sebagai penutup, jadi kita sepakat dalam agama Islam bahwasanya ini baik di dalam agama Islam, perspektif agama Islam, LGBT adalah perbuatan pidana. Apalagi homoseksual, lesbi dan lain sebagainya, perbuatan pidana yang wajib untuk dihukum. Dan begitu pula di agama-agama lain menganggap ini sebagai perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Maka kita urgensi regulasi yang mensinkronisasi hukum negara dengan norma agama. Nah, karena oleh kata itu ditolak oleh seluruh norma agama Indonesia. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu secara konsisten menolak perilaku dan pernikahan sama jenis. Maka Indonesia berdasarkan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sehingga hukum negara idealnya selaras dengan nilai-nilai keagamaan mayoritas warganya. Maka argumen yang diajukan pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi atau undang-undang yang menjadikan perbuatan penyebarannya atau propagandanya sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Hukum positif seharusnya mengakomodir norma agama sebagai bagian dari living law dan nilai luhur bangsa, sebagaimana tercermin dalam berbagai produk hukum lain, ya, seperti undang-undang perkawinan yang mensyaratkan pernikahan sah menurut agama dan lain sebagainya. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan insya Allah kita segera bisa mendorong
agar di Indonesia diterbitkan undang-undang yang melarang perbuatan propaganda LGBT, sehingga kita, keluarga kita, anak cucu kita dan bangsa Indonesia diselamatkan dari perbuatan keji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.